Nah, biasanya terakhir saya membawa quotes-quote. Tapi malam hari ini saya bawa satu quote saja tapi agak panjang. Ada juga hubungannya dengan korban. Ini mungkin pelajaran hidup dari kita, judulnya 7 Ethics of Life. 7 etika hidup. Cara kita untuk hidup yang benar. Di situ ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Jalannya apa kalau kita ingin menghasilkan apa. Yang pertama tentang pengorbanan tadi. Before you can sacrifice. Sebelum engkau memperoleh sesuatu, maka berkorbanlah. Itu nama lainnya. Kalau engkau ingin memperoleh sesuatu, ya harus berani berkorban. Tadi di depan sudah saya jelaskan panjang lebar. Yang kedua, before you spend, earn. Sebelum engkau membelanjakan, sebelum engkau belanja, maka earn. Bekerjalah, carilah. Yo, jangan belanja terus, yo ngumpulin duit juga. Before you spend, earn. Kemudian, before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, sebelum engkau memohon, percayalah. Saya sering menjelaskan banyak di antara kita yang kalau berdoa tidak serius. Di antara ketidakseriusannya adalah tidak 100% yakin dan percaya bahwa doanya akan dikabulkan. Ini akan mempengaruhi pengabulannya. Saya sering bilang Allah itu datang sejauh keyakinan kita. Kalau kita yakinnya hanya 50%, ya kemungkinan doa kita dikabulkan juga 50%-nya. Before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, percayalah. Kalau kamu tidak percaya, ya tidak mungkin engkau berdoa bisa mantap. Yang keempat, before you speak, listen. Sebelum engkau bicara, dengarkanlah. Ini sudah sering saya jelaskan bahwa mendengar itu lebih penting dari bicara. Mendengar bisa meningkatkan kualitas hidup kita, mendengar bisa nambah wawasan kita, mendengar bisa menambah pengetahuan kita, dan banyak manfaat yang lain. Kalau berbicara, nah ini kalau tidak hati-hati bisa jadi sumber masalah. Before you speak, listen itu sebenarnya nama lain dari kumpulkan dulu informasi, tambah dulu wawasan, pastikan dulu kecukupan pengetahuan sebelum kita menyampaikan sesuatu. Jangan kesusu ingin menyampaikan sebelum wawasan kita cukup. Before you speak, listen. Dan ini nyambung dengan before you write, think. Sebelum engkau menulis, berpikirlah. Ya kalau kita tidak mikir, ya nulisnya ngaco. Kalau kita komen tanpa mikir, ya hasilnya masalah. Kalau kita posting sesuatu tanpa mikir, ya biasanya terus lahirnya penyesalan. Before you write, think. Ini senada dengan before you speak, listen. Kemudian before you quit, try. Sebelum engkau menyerah, mbok dicoba dulu. Diulang, dicoba lagi. Dalam hidup ini kan memang banyak hal yang kita mentok, kita tidak berhasil, kita gagal. Tapi jangan menyerah deh. Coba dicoba lagi. Before you quit, try. Baca buku kok tidak paham-paham, diulang. Nulis kok tidak jadi-jadi, diulang lagi. Before you quit, try. Jangan kesusu menyerah. Dan yang terakhir, before you die, live.
sebelum engkau mati, ya hiduplah dulu. Banyak orang yang masih hidup tapi rasanya kayak mati. Kehadirannya tidak menambah apa-apa, kepergiannya tidak mengurangi apa-apa. Itu orang hidup yang seperti mati. Maka before you die life, eksislah sebagai dirimu dengan kebenaran dan kebaikan yang engkau yakini. Nah, 7 ini namanya 7 Ethic of Life. Yang diawali dari before you gain sacrifice. Jadi teman-teman, secara umum berarti mode hidup pengorbanan ini mode hidup yang kondusif untuk kesuksesan kita, kondusif untuk membentuk jiwa-jiwa pecinta yang kita butuhkan, kondusif untuk membangun ketidakterikatan dengan dunia, dan sekaligus menegaskan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Makanya mumpung momen saat ini adalah momen Idul Adha yang berkorban itu disunahkan oleh agama, dianjurkan untuk kita jalankan, maka mari bareng-bareng kita selami maknanya, kita ambil hikmahnya, dan kita jadikan batu loncatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia, sehingga nanti di akhirat kita juga sukses. Baik teman-teman, saya kira itu ya pancingan-pancingan materi untuk membahas pengorbanan. Ya, yang saya sampaikan banyak teori-teori, banyak konsep yang mungkin perlu dibahas ulang, ditelaah ulang, diperdalam. Ya monggo teman-teman dengan forumnya sendiri, dengan lingkungannya sendiri, dengan temannya sendiri untuk memperdalam. Dan pastinya tidak semuanya cocok, tidak semuanya relevan, tidak semuanya sesuai untuk situasi hidup teman-teman. Tinggal diambil mana yang cocok, yang tidak sesuai yo bisa disingkirkan. Oke, saya kira itu ya untuk sesi sisipan ini. Bulan depan kita lanjutkan dengan sesi yang berbeda. Dari banyak permintaan-permintaan, sekaligus mempertimbangkan bulan depan itu bulan Agustus, saya rencanakan tema bulan depan balik lagi ke Indonesia setelah kita jalan-jalan di Barat dengan para filosof empirisisme. Kita ambil untuk bulan depan para sufi Nusantara bagian kedua. Jadi kalau dulu ada sufi-sufi Nusantara, Sunan Kalijogo dan kawan-kawan, bulan depan kita angkat lagi karena kita punya banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh teladan ilmu pengetahuan, teladan filosofis yang bisa kita angkat. Jadi bulan depan itu siapa saja tokohnya, ditunggu saja informasinya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.